Materi Akidah Akhlak kelas 11 PJJ secara daring oleh Ibu Iska Fatmawati SPDI. Bab 2. Memahami aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Aliran ilmu kalam yang ketujuh adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. 1. Pengertian. Ahlus Sunnah berarti penganut atau pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan jamaah berarti sahabat Nabi. Jadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengandung arti penganut sunnah atau itikad Nabi dan para sahabat dalam hal akidah, amaliyah fisik atau fikih, dan hakikat atau tasawuf dan akhlak. Sejarah awal munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabda Rasulullah SAW bahwa umat Islam di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 diantaranya akan masuk neraka dan 1 golongan yang selamat akan masuk surga. Para sahabat bertanya, siapakah 1 golongan yang akan selamat ya Rasul? Jawab beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat tanya lagi, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Jawab Rasul, yaitu mereka yang mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sejarah munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah wafatnya Khalifah Utsman, khalifah berikutnya, Ali bin Abi Thalib, menghadapi 3 macam pemberontakan besar yang datang dari: yang pertama, Tolhah dan Zubair yang menghasut Aisyah sehingga diruntuhkan dalam perang Jamal. Muawiyah akhirnya mengajak tahkim dan Al-Quran sebagai barang bukti. Kaum Khawarij karena tidak setuju dengan khalifah yang mau berdamai, akhirnya membelot dan makar pada pemerintah. Sekte aliran Aswaja terdiri dari 2 sekte. Yang pertama, aliran Al-Asy'ariyah. Yang kedua, aliran Maturidiyah. 1. Aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Nama lengkapnya ialah Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa Al-Asy'ari. Kelompok Al-Asy'ariyah menisbahkan pada namanya sehingga demikian ia menjadi pendiri mazhab Al-Asy'ariyah. Abu Hasan Al-Asy'ari dilahirkan pada tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi di Basrah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 936 Masehi. Ia berguru kepada Abu Ishaq Al-Marwazi, seorang faqih mazhab Syafi'i di Masjid Al-Mansur, Baghdad. Ia belajar ilmu kalam dari Al-Jubba'i, seorang ketua Mu'tazilah di Basrah. Al-Asy'ari yang semula berfaham Mu'tazilah akhirnya berpindah menjadi ahli sunnah, sebab yang ditunjukkan oleh sebagian sumber lama bahwa Abul Hasan telah mengalami kemelut jiwa dan akal yang berakhir dengan keputusan untuk keluar dari Mu'tazilah. Sumber lain menyebutkan bahwa sebabnya ialah perdebatan antara dirinya dengan Al-Jubba'i seputar masalah as-salah dan al-aslah atau kemaslahatan. Setelah itu, Abul Hasan memposisikan dirinya sebagai pembela keyakinan-keyakinan salaf dan menjelaskan sikap-sikap mereka. Pada fase ini, karya-karya menunjukkan pada pendiri barunya. Dalam kitab Al-Ibanah, ia menjelaskan bahwa ia berpegang pada mazhab Ahmad bin Hanbal. Aliran Asy'ariyah. Abu Hasan menjelaskan bahwa ia menolak pemikiran Mu'tazilah
Qadariyah, Jam'iyah, Rafidhah, dan Murji'ah. Dalam beragama, ia berpegang pada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, serta imam ahli hadis. Munculnya kelompok Asy'ariyah ini tidak lepas dari ketidakpuasan sekaligus kritik terhadap paham Mu'tazilah yang berkembang pada saat itu. Kesalahan dasar Mu'tazilah di mata Al-Asy'ari adalah bahwa mereka begitu mempertahankan hubungan Tuhan manusia, bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan dikompromikan. Akidah ini menyebar luas pada zaman Wazir Nizamul Muluk pada dinasti Bani Saljuk dan seolah menjadi akidah resmi negara. Paham Asy'ariyah semakin berkembang lagi pada masa keemasan Madrasah An-Nizamiyah, baik yang ada di Baghdad maupun di kota Naisabur. Madrasah Nizamiyah yang di Baghdad adalah universitas terbesar di dunia, didukung oleh para petinggi negeri itu seperti Al-Mahdi bin Tumirat dan Nuruddin Mahmud Zanki, serta Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pandangan Al-Asy'ariyah juga didukung fuqaha mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Al-Malikiyah periode akhir-akhir, sehingga wajar sekali bila dikatakan bahwa akidah Asy'ariyah ini adalah akidah yang paling populer dan tersebar di seluruh dunia. Tokoh aliran Asy'ariyah: 1. Abu Hasan al-Asy'ari. 2. Imam al-Ghazali. 3. Imam Fakhrur Razi. 4. Abu Ishaq al-Isfirayini. 5. Abu Bakar al-Baqilani. 6. Abu Ishaq asy-Syirazi. Doktrin ajaran Asy'ariyah. 1. Sifat-sifat Tuhan. Menurutnya, Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebut di dalam Al-Quran yang disebut sebagai sifat-sifat azali, qadim, dan berdiri di atas zat Tuhan. Sifat-sifat itu bukanlah zat Tuhan dan bukan pula lain dari zatnya. 2. Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran adalah qadim dan bukan makhluk ciptaan. 3. Melihat Tuhan. Menurutnya, Tuhan dapat dilihat dengan mata oleh manusia di akhirat nanti. 4. Perbuatan manusia. Menurutnya, perbuatan manusia diciptakan Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri. 5. Keadilan Tuhan. Menurutnya, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. 6. Muslim yang berbuat dosa. Menurutnya, yang berbuat dosa dan tidak sempat bertaubat di akhir hidupnya tidaklah kafir dan tetap mukmin. Doktrin aliran Asy'ariyah menurut Imam Al-Ghazali. Pengikut Asy'ari yang terpenting dan terbesar pengaruhnya pada umat Islam yang beraliran ahli sunnah wal jamaah ialah Imam Al-Ghazali. Tampaknya paham teologi cenderung kembali pada paham-paham Asy'ari. Al-Ghazali meyakini bahwa 1. Tuhan mempunyai sifat-sifat qadim yang tidak identik dengan zat Tuhan dan mempunyai wujud di luar zat. Al-Quran bersifat qadim dan tidak diciptakan. 3. Mengenai perbuatan manusia, Tuhanlah yang menciptakan daya dan perbuatan. 4. Tuhan dapat dilihat karena tiap-tiap yang mempunyai wujud pasti dapat dilihat. 5. Tuhan tidak berkewajiban menjaga kemaslahatan as-shalah wal aslah manusia, tidak wajib memberi ganjaran pada manusia, dan bahkan Tuhan boleh memberi beban yang tak dapat dipikul kepada manusia.